Bapa di sorga, terima kasih kami mau belajar firman-Mu. Siapkan hati pikiran kami seperti rusa yang rindu air yang jernih. Demikian kami rindu akan firman-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu yang lemah, yang terbatas, hina, dina ini, jadikan dia saluran berkat buat kami sekalian. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Baik, saudara, kita akan teruskan khotbah kita ya, dalam serial Kitab Daniel, dan hari ini kita memasuki pasal 10 Kitab Daniel dari ayat 15 sampai 21, kemudian dilanjutkan pasal 11 ayat 1. Saya beri judul Daniel dikuatkan dan disiapkan. Mari kita membaca bersama-sama Daniel 10 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan sama-sama. Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkelu. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku, hamba Tuanku ini, dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku akan kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael, pemimpinmu itu. 11 ayat 1. Seperti dahulu aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius, orang Media itu. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan dan mengerti dan melakukan di dalam hidupnya. Saudara, diceritakan ada seorang bapak, katakanlah namanya Otong, dia sakit gigi. Sudah beberapa hari ya, dia sakit gigi tapi dia takut ke dokter. Sebab dia udah bayangin, waduh nanti kalau gigiku dicabut pakai tang, itu sangat mengerikan. Tapi ternyata giginya nggak tambah sembuh, justru tambah sakit dari hari ke hari. Bahkan malam pun dia sulit tidur. Nah hal itu membuat dia ambil keputusan, oke lah besok aku mau ke dokter gigi. Nah saudara, waktu dia sampai di klinik dokter gigi itu, dia lihat dokternya badannya tinggi besar. Ya, kayaknya galak deh dan suaranya kenceng. Dia baca namanya, Dr. Simanjuntak. Waduh, wah ini galak ini. Ya, hatinya tambah nyes, tambah takut. Ya, ketemu dokter yang sedemikian. Lalu waktu sampai giliran dia, dokternya dengan suara kenceng bertanya, mana gigi yang sakit, sebelah mana? Wah dia kaget. Lalu Otong bilang, sebelah kiri dokter. Kalau boleh, jangan dicabut dokter, ditambal aja kayak tambal ban sepeda. Tambal ban sepeda enak saja, buka mulutmu yang besar. Waduh dia tambah kaget. Lalu Otong mulai membuka mulutnya besar-besar. Dokter ingin periksa, tapi kemudian dokter batuk-batuk dan sesak nafas. Lalu dokter bilang, sudah selesai, pulanglah kau. Sudah selesai dokter, saya belum apa-apain dokter. Ya,
Sebab mulutmu bau seperti kentut. Kamu pasti makan jengkol, makan pete. Aku tidak tahan, pulanglah kau. Saudara, ini hanya humor saja. Saya nggak tahu saudara apakah pernah mengalami seperti Otong. Waktu mulut saudara berbau, mungkin makan jengkol, makan pete, atau waktu sakit sariawan, panas dalam, orang-orang dekat kamu langsung menjauh. Karena nggak siap ngomong dengan kamu. Atau ada yang langsung marah seperti si dokter Simanjuntak itu. Ya, saya tidak tahu. Tapi yang pasti hari ini kita melihat apa yang dialami oleh Daniel. Kalau kita pelajari perikop minggu lalu, dia sudah dibangunkan dari pingsannya oleh yang mirip anak manusia itu, yaitu Yesus Kristus. Waktu dia melihat cahaya besar, penglihatan besar itu, dia kaget lalu pingsan, lalu Yesus membangunkan dia. Kristus membangunkan dia. Tapi hari ini kita baca, ternyata Daniel belum bisa berbicara. Ayat 15 dikatakan dia itu sampai tertunduk, ya, dan dia itu keluh. Keluh artinya lidahnya kaku, gak bisa ngomong, saudara. Nah, kenapa dia tidak bisa ngomong? Sebab dia mulutnya masih kotor, najis. Dia tidak siap berkomunikasi dengan Yesus Kristus, Sang Firman. Nah, puji Tuhan, Tuhan Yesus gak seperti dokter Simanjuntak itu yang langsung marah dan mengusir pasiennya. Tapi kasih Kristus itu tetap kekal selama-lamanya. Walaupun Daniel keluh, dia belum bisa bicara, dia tidak siap berkomunikasi dengan firman Yesus Kristus itu. Tuhan Yesus kemudian menyentuh dia untuk kedua kalinya. Sehingga dia bisa berbicara dan berkomunikasi dengan Kristus. Itu di ayat 16 sampai 17. Bibir Daniel, bibirnya disentuh oleh Yesus Kristus. Nah, sentuhan dari Tuhan Yesus itu menguduskan mulutnya, menyucikan mulutnya, lidahnya yang keluh, yang tidak bisa bicara jadi bisa bicara, yang tidak layak, yang tidak siap berbicara dengan Sang Firman dan tidak siap untuk melayani Sang Firman. Kini bibir mulutnya disiapkan. Daniel mulai berkata-kata, oh Tuanku. Dia panggil Yesus 2 kali Tuanku. Istilah Tuanku dalam bahasa aslinya adalah Tuhanku. Mirip. Lord and Master. Ini sama. Artinya Daniel begitu hormat sama Tuhan Yesus. Begitu punya sikap yang takut dan hormat seperti kepada seorang Tuhan. Dan dia menghambakan dirinya. Mengatakan, aku siap Tuhan, aku hambamu, kaulah Tuhan. Kalau Tuhan berkata apa, aku siap. Tuhan bilang apa, aku siap. Aku hanyalah seorang hamba. Nah, sikap sedemikian itu menjadi sikap yang kemudian Tuhan menguatkan dia dan mempersiapkan dia untuk pelayanan. Bahkan dia mengatakan, siapalah aku sampai aku tidak punya nafas. Nah, bahasa aslinya, sampai aku seperti orang mati. Saudaraku, siapa yang bisa bertemu dengan Tuhan dan hidup? Gak ada. Semua orang yang melihat Allah harus mati karena begitu kudus, begitu mulia. Siapalah Daniel sampai dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan Yesus. Walaupun dia melihat Sang Tuhan, Tuannya yang menyentuh bibirnya, dia tetap diberi hidup. Dia tetap dikuatkan, dia tetap bisa berbicara dan berkomunikasi dengan Kristus. Nah, saudaraku, sentuhan Kristus pada bibir Daniel ini adalah simbol pengudusan atau penyucian terhadap orang-orang percaya hari ini. Kita yang sudah selamat oleh Yesus Kristus tidak hanya disucikan dari segala hukuman dosa kita, tapi seluruh aspek hidup kita harus dikuduskan, harus disucikan Kristus. Bukan saja dalam perbuatan, tapi juga perkataan. Bibir mulut kita pun harus mengalami penyucian dan pengudusan dari Kristus, baru bisa menjadi berkat bagi orang lain. Baru bisa memuliakan Bapa yang di sorga. Kalau kita bandingkan dengan Yesaya pasal 6 ayat 5-7, firman Tuhan mengatakan, Yesaya pun ketika dia melihat kemuliaan Tuhan, dia merasa bibirnya najis. Tuhan, aku tidak layak.
Kemudian Tuhan mengirimkan malaikat kudusnya menyentuh bibir daripada Yesaya dan dia kemudian siap melayani Tuhan. Titus pasal 2 ayat 14, Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib pun menguduskan kita seluruhnya menjadi milik Kristus, yang firman Tuhan mengatakan rajin berbuat baik untuk melayani. Jadi ada sebuah tujuan kalau kita dikuduskan, yaitu untuk berbuat baik, melayani Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita ingat Yohanes 15 ayat 8, firman Tuhan mengatakan apa tandanya kamu murid Kristus? Murid Kristus yang asli, yang sejati adalah ketika kamu berbuah banyak dan bisa memuliakan Bapa di sorga. Buah banyak di situ bukan hanya menunjukkan kepada buah Injil atau buah perbuatan, tapi juga buah perkataan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Ayat pembimbing kita tadi 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kita dipilih, kita dikuduskan oleh Tuhan. Ada sebuah tujuan, yaitu apa? Memberitakan, menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Amin. Jadi mari hari ini kita minta Tuhan, sucikanlah bibir mulutku, lidahku. Aku ingin menceritakan hal-hal yang baik, perbuatanmu yang besar, yang memuliakan Bapa dan menjadi berkat untuk orang lain. Saya baca sebuah cerita tentang fabel, tentang binatang. Suatu hari seekor kerbau yang sudah kerja sangat capek, sangat lelah. Ya, dia kembali ke kandangnya, dia tiduran di situ. Kemudian datanglah temannya anjing, bertanya kepada dia, kamu ada apa? Dia bilang, aduh aku hari ini capek sekali. Aku pengen libur 1 hari. Besok kalau bisa gak kerja sehari aku libur. Lalu anjing keluar, dia ketemu dengan temannya kucing. Lalu anjing bilang sama kucing, kamu tahu kerbau itu, dia besok gak mau kerja. Dia capek. Sebab apa? Bos kasih dia kerjaan terlalu banyak. Lalu kucing mendengar itu, dia keluar lagi. Dia kemudian ketemu dengan kambing. Dia bilang sama kambing, you tahu tidak, ya si kerbau itu katanya dia tidak mau kerja, kerjaan terlalu banyak. Ya, dia sekarang kalau bisa gak mau kerja lagi lah. Ya, kasih kerjaan yang lain, cari kerjaan lain. Lalu kambing jumpa ayam, dia bilang sama ayam, dia bilang, you tahu nggak, ya si kerbau nggak mau kerja lagi, mungkin sekali dia mau cari bos yang lain. Kemudian ayam ketemu monyet, lalu dia bilang, kerbau nggak mau kerja untuk bosnya, sebab katanya bos lain lebih baik. Nah monyet malam itu diundang makan sama bosnya, karena dia paling pintar. Waktu makan malam itu monyet bilang sama bos, bos tahu nggak? Kerbau akhir-akhir ini sudah berubah sifatnya. Dia gak setia lagi sama bos. Dia mau pindah, bos lain katanya lebih baik. Ya, dia sudah tidak suka dengan pekerjaan di sini. Lalu bosnya marah dan mengatakan kalau begitu besok kita masak, ya, kita pesta besar, kita makan sop sapi, kita makan daging sapi, segala sesuatu yang berbau sapi. Maka sapi itu pun akhirnya si kerbau itu dipotong. Saudara, ini adalah contoh sebuah cerita berantai yang bisa berakibat fatal hanya karena apa? Perkataan. Hanya karena lidah. Kalimat awal dari kerbau adalah, saya capek sekali pengen istirahat 1 hari. Tapi ujungnya apa? Kerbau sudah tidak setia, dia gak suka sama bos. Ada bos lain lebih pintar. Sangat bahaya saudara. Perkataan yang berantai ya bisa berubah menjadi bahaya bagi teman, termasuk teman baik. Nah, aplikasinya buat kita apa, saudara? Yang pertama, ya, aplikasi dari cerita ini, jangan suka meneruskan kata-kata orang lain. Kalau saudara mendengar sesuatu, stoplah sampai telinga saudara. Jangan cerita lagi kepada orang lain. Ya. Tapi kalau saudara harus meneruskan kepada orang lain dan memang diminta untuk meneruskan orang lain, saudara, ingat, jangan tambahi bumbu. Jangan juga kurangi, saudara. Katakan persis, jangan tambahi, jangan dikurangi, apalagi diganti, saudara. Nah ini lebih berbahaya lagi, bisa membuat orang mati.
Ya, hati-hati sekali, amat berbahaya. Jangan juga cepat percaya kepada perkataan orang lain, apa yang dikatakan si A, si B, si C, saudara cek and recheck. Ini sangat penting. Cek kebenarannya sebelum saudara bertindak sesuatu, sangat penting. Ya. Dan satu lagi, kalau ragu-ragu terhadap apa yang disampaikan orang kepadamu, saudara, langsunglah bertanya kepada orang yang bersangkutan. Ini sangat penting. Intinya apa, saudara? Intinya adalah sebelum saudara berkata-kata satu kali, dengar dua kali, itu kata firman Tuhan. Biarlah kita menjadi lambat untuk berbicara, tapi cepat untuk mendengar. Ini sangat penting. Dan satu lagi hal yang penting, dengan rendah hati, mintalah Tuhan menguduskan bibir mulut kita, saudara dan saya, perlu dikuduskan setiap hari. Supaya melalui perkataan kita sungguh-sungguh memberitakan perbuatan Allah yang ajaib. Kita sungguh-sungguh memuliakan Bapa di sorga dan menjadi berkat yang baik bagi orang lain. Berkat yang baik bagi orang lain. Amin. Selanjutnya dalam ayat 18, Kristus menyentuh Daniel untuk ketiga kalinya. Kenapa? Karena Daniel masih merasa lemah. Dia masih merasa tidak berdaya. Lalu Kristus menyentuh dia untuk ketiga kalinya. Saudara melihat betapa sabarnya Tuhan kita. Betapa baiknya Tuhan kita. Sehingga dia pulihkan Daniel secara sempurna. Kemudian ayat 19, Yesus berkata di situ kepada dia, "Hai kau yang dikasihi, jangan takut. Sejahteralah engkau." Ini berarti dia sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Daniel yang terbatas sangat berharga. Dan Tuhan Yesus menghibur dia, Kristus menghibur dia, jangan takut. Sejahteralah engkau dan jadilah kuat saudara. Hidup dalam dunia ini penuh dengan tantangan, kesulitan, cobaan, ujian yang membuat kita lemah. Letih, lesu, berbeban berat, susah. Itu sebabnya Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, "Mari kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat." Oh tadi Ira sudah singgung soal mereka yang ada di Israel, di Gaza itu letih, lesu, berbeban berat, penderitaan berat. Sebenarnya kita di sini juga ada, walaupun secara politik kita gak mengalami seperti mereka, secara fisikal kita tidak mengalami seperti mereka, tapi mungkin secara mental, secara jiwa, secara rohani, kita ada di dalam tekanan, kelelahan, keletihan. Saudara mengalami persoalan tertentu yang saya tidak tahu. Kalau boleh saya tanya, apa sih masalah dunia ini yang membuat saudara letih, lelah, tak bersemangat? Rasanya pengen give up, saya sudah tidak mau Tuhan, saya mau stop saja. Ingat, minta sentuhan, jamahan dari Yesus Kristus. Yang berkuasa itu, yang berkata jangan kamu takut. Aku beri kamu sejahtera dan damai, supaya kamu bangkit dan kuat. Dan sekali lagi diulangi, jadilah kuat. Saudara, kalau diulangi 2 kali, dalam perkataan Tuhan itu berarti sangat penting. Jadilah kuat. Kadang-kadang kita lemah. Pak Edi, kamu gak mengerti, saya ini lemah. Bahkan doa pun sudah gak bisa. Ingat, Roma 8:26, firman Tuhan berkata bahwa Kristus tadinya bukan menguatkan kita saja dengan firman, tapi dengan rohnya, Roh Kudus yang diutus, yang tinggal di dalam kita. Roh Kudus akan menolong kamu berdoa. Akan menyampaikan keluhan-keluhanmu, kesusahanmu, penderitaanmu. Disampaikan kepada Bapa di sorga ketika kamu tidak bisa berdoa. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Saya baca cerita tentang 2 senior suami istri yang memasuki usia 90-an. 93 sama 91 lah, 90-an seperti ompol. Ya, 90-an. Sama-sama ke dokter dan dokter cek mengatakan dua-duanya sehat. Puji Tuhan, cuma kurang 1. Ya, ingatannya berkurang. Jadi dokter bilang mulai hari ini saya anjurkan kalian berdua supaya gak sering lupa
tolong dicatat, ditulis, jadi gak sampai lupa. Mereka setuju. Lalu dua-dua pulang ke rumah, ya, sampai ke rumah, lalu malamnya nonton TV. Waktu nonton TV itu si istri berkata, aduh aku pengen makan es krim, bisa gak kamu tolong ke dapur? Bilang sama suaminya, ambilin aku es krim. Oh bisa, saya akan ambilkan kamu es krim. Ingat dokter bilang catat, ditulis, nanti kalau gak lupa. Gak usah catat, gue inget, kamu mau es krim, saya akan ke kitchen untuk ambil. Bagus, dan bukan itu aja kata istrinya, saya mau di atasnya taruh stroberi. Nah kamu inget gak? Catat, kalau bisa lupa, gak usah, aku inget. Pokoknya kamu minta es krim di atasnya taruh stroberi. Istrinya bilang, belum selesai ada lagi, saya minta whipped cream. Oke, whipped cream, inget. Mau catat gak? Bisa lupa gak kamu? Dokter udah bilang catat. Gak usah, mulai kesel nih suaminya. Kamu kira itu saya udah pikun? Saya bisa. Kamu mau es krim, taruh stroberi, pakai whipped cream. Gak perlu catat-catat, saya ingat. Oke, kata istrinya. Udah, suaminya ke kitchen, saudara. Ditunggu-tunggu 5 menit gak keluar. 10 menit gak keluar. Tahu-tahu 20 menit keluar, saudara. Ya, dia bawa ham, ya, membawa telur, ya, lalu membawa satu lagi itu adalah bacon, telur, ham, bacon. Lalu istrinya bilang, toastnya mana ya? Rotinya mana? Ternyata istri juga. Nah saudara, ini problem orang 90-an. Saya harap Om nggak masalah ya Om. Om Paul hari ini usia 90, kita akan rayakan. Ya, saya bersyukur Om begitu segar, begitu kuat. 90 nggak perlu catat, dia masih ingat. Ya, masih semangat, masih bisa membimbing evergreen, puji Tuhan, nggak ada masalah. Tapi nanti Om boleh sharing, kira-kira 90-an itu problemnya di mana gitu ya. Yang pasti kita yang muda-muda kagum sama Om Paul, sebab umur 90-an kalau cerita politik masih semangat. Ya, apalagi kok soal Indonesia. Udah, kita bersyukur. Saudara, itu contoh saja. Orang yang senior pun punya masalah. Bahkan hari ini di dunia, sudah meninggal pun bisa punya masalah, betul gak? Nanti kuburannya banjir lah, harus digusur lah, ya kan? Nanti iuran belum bayar lah. Nanti datang lagi tagihan kredit card, padahal orangnya udah meninggal. Anaknya sudah bilang, papa aku sudah meninggal, jangan ditagih di sini. Tidak bisa, komputer sistemnya bilang harus dibayar. Jadi terus datang tagihan. Lalu anaknya pintar mengatakan, oke, sekarang tagih tempat lain. Papa saya udah pindah alamat, jadi dikasihlah alamat kuburan, saudara. Waktu dikasih alamat kuburan, itu petugas bank bilang, lah ini kan kuburan, gimana nagih? Ya papaku tinggal di situ. Silakan kalau mau nagih, dia sudah nggak di sini. Saudara, orang yang meninggal pun ada masalah, saudara. Nah saya nggak tahu hari ini masalah apa yang kamu hadapi. Dengan umur seperti saudara, saya yakin orang-orang yang muda itu masalahnya apa? Duit, uang, aduh uangku berkurang nih, ya kan? Ini semua tergantung you punya filosofi. Kamu punya falsafah hidup itu apa? Saya tanya, saudara hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Hidup untuk makan, angkat tangan. Gak ada, puji Tuhan, itu sama dengan binatang, saudara. Makan untuk hidup, cuma sebagian. Yang tidak mau makan, tidak mau hidup. Orang-orang berpikir selalu apa? Makan untuk hidup. Kalau untuk hidup aku butuh makan. Itu sebabnya kalau ditanya kamu kerjaan apa? Ya yang penting cari makan. Jadi selalu filosofinya cari makan. Kalau cari makan perlu apa? Perlu duit. Sebab duit itu penting. Cari duit. Jadi mati-matian di bumi ini untuk apa? Cari duit. Sudah dapat duit banyak, diapain? Kasih dokter.
Lalu beli tanah kuburan yang lebih besar. Mau apa? Tergantung falsafah hidup saudara. Kalau falsafah hidup saudara salah, saudara akan masuk ke dalam sebuah lingkaran setan yang sangat berbahaya. Akan ulang-ulang di situ dan lingkaran ini melahirkan kelelahan, keletihan, kelesuan. Bukan saja fisik, tetapi juga jiwa dan rohani. Ya, makan untuk hidup, itu sebabnya saudara capek-capek, sibuk-sibuk cari makan. Sudah cari makan, cari duit yang banyak, hasilnya apa? Capek, lelah. Kalau lelah, pengennya apa? Istirahat, makan, minum. Setelah istirahat, makan, minum, sehat lagi, betul nggak? Seger lagi. Kalau seger lagi, untuk apa? Cari duit, ya kan? Cari duit, capek. Begitu capek apa? Tidur, makan, minum, sehat lagi. Kemudian sibuk lagi, kerja lagi, capek lagi. Kemudian, saudara melihat sebuah lingkaran yang nggak habis. Begitu seger, cari duit, jadi sibuk. Sudah itu perlu istirahat, makan, minum, udah kuat lagi, sibuk lagi, kerja lagi, cari duit lagi. Saudara muter-muter di situ. Lingkaran setan yang tidak pernah akan selesai. Saudara lelah jiwa, lelah fisik, lelah spiritual, dan kemudian mati. Kalau ini adalah tujuan hidup saudara, apa bedanya dengan dunia binatang? Apa bedanya? Itu sebabnya Yesus sangat tegas mengoreksi di dalam Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja. You live not by bread alone, remember that. Bukan karena roti saja, roti adalah simbol dari apa? Fisik. No. Tapi manusia hidup dari firman Tuhan. Yang hidup dan menghidupkan itu. Jadi bukan makan untuk hidup, tapi firman Tuhan untuk hidup. Untuk hidup yang sesungguhnya. Untuk hidup yang bermakna. Untuk hidup yang berarti. Saudara butuh firman, dan firman itu adalah Kristus sendiri. Dan firman Tuhan tertulis yang memimpin hidup saudara setiap hari, sehingga hidup itu bergairah. Hidup itu kuat lagi seperti Daniel. Hidup itu menjadi berarti sebab kamu hidup untuk menghidupi orang lain. Untuk menghidupkan orang lain yang masih berjalan di dalam lingkaran setan itu. Itu sebabnya hati-hati dengan uang. Ya, uang begitu powerful, sampai-sampai di Alkitab, hanya dewa uang, Mamon, dewa uang, yang diangkat sejajar dengan Tuhan. Kamu tidak bisa mengabdi, ya, memanggil Tuhan kepada Tuhan, lalu memanggil Tuhan kepada Mamon, dewa uang. Hati-hati. Suatu kali Winston Churchill, mantan Perdana Menteri Inggris, dia harus pidato di radio BBC London. Jam 6 sore jadwalnya, tapi sudah dekat, sopirnya nggak tahu kemana, nggak muncul-muncul. Jadi kemudian Winston turun dari kantornya, dia ke pinggir jalan raya, dia mau naik taksi aja. Dia panggil taksinya, BBC London, ke radio BBC. Supirnya bilang, sorry hari ini nggak narik, saya mau pulang. Sebab hari ini Perdana Menteriku Winston Churchill akan pidato, gue mau denger. Waduh, dia kagum. Ini rakyat kecil begitu menghormati saya. Lalu dikeluarkan dompetnya, dia ambil semua cashnya, uang besar, uang kecil, kasih ke supirnya. Nih pulanglah. Supirnya bilang, Pak sekarang naik. Naik saya akan bawa Bapak kemanapun Bapak mau, persetan dengan Winston Churchill. Lupakan dia. Mau pidato kek, gak penting. Sudah melihat? Uang sangat powerful. Bisa mengubah manusia dalam 1 detik. Teman bisa jadi musuh. Malaikat bisa jadi setan. Saudara sekandung bisa berantem, berkelahi, saling mau membunuh. Sangat-sangat berbahaya kalau saudara tidak hati-hati. Saudara menjadikan uang itu adalah Tuhanmu, bukan budakmu. Semua tergantung falsafah hidupmu. Kamu hidup untuk apa? Paulus mengatakan, aku hidup untuk Kristus. Kalau aku harus mati, aku keuntungan sebab aku pulang ke rumah Bapa di sorga. Tapi kalau aku harus hidup, aku hidup untuk Kristus. Sehingga Daniel sadar, ini dia katakan, Tuhan aku siap berfirmanlah.
Aku sekarang kuat dan aku siap mau melayanimu. Luar biasa. Kemudian Tuhan berfirman, selanjutnya ayat 20 sampai 21, Kristus menegaskan kembali bahwa peperangan yang akan dihadapi sebenarnya peperangan rohani. Memang Yesus menjelaskan soalnya nanti Persia itu akan ditaklukkan oleh Yunani. Kita lihat dalam sejarah, nubuat ini digenapi. Persia pada saatnya Kores dihancurkan. Kemudian digantikan oleh Yunani yang sangat-sangat berkuasa di bawah Alexander Agung. Tapi semua ini dibalik semua politik, dibalik semua negara yang berkuasa, kerajaan yang berkuasa di bumi ini, ada sebuah peperangan rohani yang dimotori oleh iblis. Itu makna 21, 20 dan 21. Sehingga firman Tuhan berkata, semua nubuat itu sudah dicatat di dalam kitab kebenaran. Saudara, kitab kebenaran itu sudah bisa baca di Mazmur 139. Kitab kebenaran mencatat semua itu, artinya apa? Tuhan Allah yang maha besar, maha kuasa sudah memiliki rencana untuk semua manusia di muka bumi ini. Bukan rencana yang jahat, rencana yang baik. Sebab Tuhan Allah yang sejati adalah Tuhan yang baik, bukan yang jahat. Semua kerajaan di bumi di bawah kontrol dari Tuhan Yesus, Sang Raja, segala raja. Itu sebabnya Tuhan berfirman kepada Daniel, nanti kamu akan melihat bagaimana Israel dipulangkan ke Yerusalem. Ini janji Tuhan dan digenapi di bawah Koresi. Jadi saudara, saya ingin saudara melihat hari ini bahwa kepulangan Israel dibebaskan dari perbudakan di Babel, kembali ke negaranya, bukan jasanya Kores, bukan. Tapi di balik itu ada rencana Tuhan, menggenapkan janjinya, memulihkan Israel. Bukan karena hebatnya Kores, jasanya, bukan karena Kores. Nah saudara, ini yang disebut teologi humanis, hati-hati sekali. Ada teolog yang berkata, kenapa kita bisa selamat oleh Yesus Kristus naik ke atas kayu salib? Jasa siapa kalau Yesus naik ke atas kayu salib? Jasa siapa? Yudas Iskariot. Kalau bukan Yudas Iskariot menjual Yesus, gak mungkin Yesus naik ke atas kayu salib. Ini teologi salah, saudara. Ini keliru. Yesus naik ke atas kayu salib mati untuk kita, bukan jasanya Yudas. Hati-hati, saudara. Ya, ini teologi yang salah, telah mengagungkan kejahatan. Seolah-olah si jahat itu berjasa dalam kebaikan hidupmu. Hati-hati. Ada orang suka kesaksian gitu kan, untung loh ya, aku dulu dipecat sama bosku. Coba kalau bosku gak pecat, gua hari ini masih jadi pegawai. Untung dia pecat aku, dia PHK, gak kasih pesangon. Ya, dia marah-marah aku, tapi aku bangkit kembali. Aku berjuang, sekarang aku punya perusahaan sendiri. Jadi yang berjasa siapa? Bosnya. Ini kesaksian yang salah, saudara. Bos salah tetap salah. Bos jahat tetap jahat. Bukan karena kejahatan dia kamu jadi baik, bukan. Itu teologi yang salah. Jangan memuji kejahatan. Semua di balik itu ada kontrol Tuhan dan berkat Tuhan dan rencana Tuhan yang indah. Nangkap gak saudara? Jadi rencana Tuhan bukan takdir Allah. Rencana Allah bukan teologi takdir, saudara. Hari ini Palestina dan Israel terus berkelahi, berperang sejak dari awal, dan dibonceng oleh Hamas, dan terjadi ribuan orang yang mati. Ribuan kehilangan tempat tinggal. Ribuan harus mengungsi. Kalau nggak mengungsi nanti bisa kena babat, saudara. Mereka harus keluar. Banyak anak kecil dibunuh, wanita dibunuh, para senior dibunuh, rumah sakit dibom. Berbagai macam hal kita lihat kesengsaraan mereka, kesusahan mereka. Saya tanya, itu takdir? Itu takdir bukan? Tuhan sudah takdirkan belum? Tuhan takdirkan bukan? Bukan, saudara. Kita menolak teologi takdir. Tuhan Allah tidak pernah merencanakan semua kejahatan dan semua penderitaan manusia di muka bumi ini. Jelas? Adanya kejahatan sebab ada akar dosa di sana. Banyak faktornya. Politik, banyak faktornya. Keuntungan pribadi, partai,
Lihat aja pemimpinnya ada di mana sekarang Hamas. Di negara lain, hidup mewah, bersenang-senang. Siapa yang jadi pionnya? Rakyat yang bisa dibeli. Coba suruh ikut perang, berani nggak? Nggak berani, saudara. Walaupun percaya jihad itu langsung naik ke langit ke-7, nggak berani. Yang perang orang lain aja. Berapa kaya raya mereka, berapa mewah mereka. Anaknya berapa? Belasan, itu yang dicatat. Ada yang puluhan. Itu artinya istrinya berapa, saudara? Boleh 4 atau 5 atau lebih 4? Saudara, ini gara-gara, ini dosa ini yang dikasih contoh oleh siapa? Salah satu dosa yang paling besar siapa? Bapak Abraham, walaupun dia bapak orang beriman. Bapak Abraham, ketika dia tidak sabar menunggu rencana Tuhan, Tuhan bilang, aku akan turunkan keturunan bagimu lewat Sarah, supaya keturunanmu jadi bintang di langit dan pasir di pantai. Dia gak sabar. Istriku kok gak hamil-hamil ini ya, sampai akhirnya mati haid. Kalau mati haid secara otak gimana? Bisa lahirkan anak gak? Gak bisa. Jadi akhirnya siapa? Hagar pembantunya, ditidurin. Ini akibat poligami, saudara. Kalau mau 2 istri ya bahaya, saudara. Ya, kalau hari ini saudara mau 2 istri, punya 2 keluarga yang beda, ini bisa musuhan. Dan itu akar permusuhan hari ini. Ketika Ismail dan Ishak, 2 keturunan itu musuhan dan gak pernah akan damai. Tapi hari ini sama keturunannya tetap poligami. Itu sebabnya banyak sekali, saudara tahu. Itu Gaza kecil sekali. Mungkin sebesar Philadelphia atau 2 kali Washington DC yang kecil. Tapi jumlah penduduknya lebih 2 juta. Hanya dalam beberapa tahun, double, triple anaknya banyak. Saudara lihat Hizbollah di utara, itu berapa? Hampir 5 juta kali. Kalau di total ini 2, satu serang dari bawah, satu dari atas, ini hampir 7 juta, saudara. Penduduk Israel berapa? 9 juta, ini dekat sekali. Nah kalau ditambah lagi negara yang lain, dilema ya. Dilema enggak, saudara? Supaya kuat, supaya bisa bertahan, supaya bisa menang, harus punya banyak anak. Chinese benar juga. Banyak anak, banyak rezeki, saudara. Itu sebabnya banyak om-om yang juga punya istri simpenan, ya, enggak terang-terangan. Jadi anaknya berkeliaran di mana-mana, saudara. Tapi kemudian berperang juga, sudah enggak tahu, rebutan harta. Ya, doa ini biar kakeknya cepat mati, biar bagi warisan. Negara yang anak mudanya tidak mau melahirkan anak dalam 20 tahun atau 25 tahun akan musnah. Hilang. Makin lama makin habis penduduknya. Ada mati gak ada lahir, saudara. Tapi kalau mau banyak anak, banyak istri, nah itu melawan Alkitab. Jadi gimana dong? Dilema gak, saudara? Saudara pilih mana? Kalau banyak anak bisa bertahan, tapi kalau gak banyak anak gimana? Ini dilema. Jadi bagaimana sebagai orang Kristen? Mau banyak istri, banyak anak? Atau mau tetap pegang firman Tuhan? Gak gampang. Sudah melihat yang banyak anak dan ini suatu hari akan berkuasa. Yang gak punya anak, negara-negara itu akan makin ciut-ciut sampai habis. Saudara, kita perlu berdoa. Supaya dua-duanya, yang banyak anak, sedikit anak, bisa bertobat. Itu yang paling baik. Supaya bisa mengenal Kristus. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah penderitaan, Injil Kristus diberitakan. Dan banyak yang bertobat menerima Kristus. Itu damai sejahtera yang sejati. Amin. Itu menjadi doa kita. Hari ini saya tidak tahu kesusahan apa, penderitaan apa, tantangan, ujian, cobaan apa yang saudara alami. Mungkin sudah alami ketidakbenaran, ketidakadilan, kerugian, keluarga retak, masalah sekolah, masalah kerjaan, bisnis, dan berbagai masalah lainnya. Tapi ingat, bukan takdir dari Allah. Bukan. Kita menolak teologi takdir. Tuhan Allah dalam Yesus Kristus tetap punya rencana yang indah bagimu. Masa depan yang indah karena Tuhan itu selalu baik. Itu sebab minta jamahan tangan Yesus Kristus. Bukan hanya sekali. 2 kali,
3 kali, berkali-kali. Sebab ditulis dalam present tense berkali-kali Tuhan Yesus bisa menjamahmu. Bisa memberkatimu siang dan malam. Dan engkau bisa menjadi alat yang berguna, yang tetap kuat dan semangat. Dan menjadi saksi Kristus di muka bumi yang suatu hari akan lenyap. Tapi firman Tuhan akan tetap kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus berbicara di hati kami. Memakai kami, menyucikan kami, melayakkan kami. Seluruh aspek hidup kami, perkataan, perbuatan, tujuan, motif, filosofi of life, falsafah hidup untuk terus hidup sesuai firman. Pegang janji-Mu yang selalu baik, yang selalu indah. Ya Tuhan Yesus, jamahlah setiap pribadi. Bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tapi berkali-kali ya Tuhan, jamah kami. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh efektif, produktif, memuliakan Bapa. Sebab Engkau datang bukan hanya menyelamatkan, memberi kami hidup kekal, tapi hidup yang berkelimpahan. Agar kami membawa hidup bagi orang lain. Memberikan hidup bagi orang lain. Dan orang-orang yang tidak mengenal-Mu bisa diselamatkan, mendapat damai sejahtera yang sejati. Sebab di bumi ini tidak ada damai yang sejati. Sadarkan kami, kuatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.